Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wulan Kurnia, NIM 1917-2012-26 dari 5SA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika pasar tenaga kerja. Kira-kira pasar tenaga kerja itu apa sih? Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Selanjutnya adalah fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu manfaat pasar tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja yakni yang pertama dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Ada beberapa jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja yang bersifat pasar persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Pada pasar ini berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran seperti pada pasar barang dan jasa atau pasar output. Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, maka semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Hal tersebut dapat berlaku pula pada penawaran, yakni semakin tinggi upah tenaga kerja, maka semakin banyak penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit penawaran tenaga kerja. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berarti di pasar hanya terdapat satu firma yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Ini terwujud jika di suatu tempat tertentu terdapat suatu firma yang sangat besar dan ia merupakan satu-satunya perusahaan modern di tempat tersebut. Jadi upah ditentukan oleh pengusaha yang membayar pekerja tersebut. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah ekuilibrium atau upah keseimbangan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Para pekerja dapat menuntut upah yang mereka inginkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan pada 3 keadaan. Yang pertama, menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Biasanya di pasar di mana tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli, upahnya lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral, terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan. Jadi, tingkat upah tidak akan bisa ditentukan, tetapi biasanya tingkat upah yang berlaku adalah tingkat di mana antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Di pasar monopoli bilateral, tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi atau rendah dari pasar persaingan sempurna, tergantung mana yang lebih kuat dikarenakan tenaga kerja bersatu dalam serikat buruh dan di dalam pasar
hanya terdapat satu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja. Demikian penjelasan mengenai dinamika pasar tenaga kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.